Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para siswa, di pertemuan kali ini kita lanjutkan saja ya tentang aplikasi Bernoulli yang kemarin tertunda karena ada beberapa kegiatan. Dan kali ini kita melanjutkan pada aplikasi berikutnya, yakni Venturimeter, tabung pitot, dan pesawat terbang ya. Sebelum masuk ke sana, saya ingatkan kembali tentang Bernoulli atau prinsip Bernoulli. Itu adalah prinsip yang menjelaskan adanya hubungan keterbalikan antara tekanan dengan tekanan fluida pada suatu titik tertentu dengan kecepatan fluida di titik tersebut, yaitu hubungan keterbalikan. Artinya kalau tekanan pada fluida di area tersebut itu kecil, maka kecepatan fluidanya membesar atau sebaliknya. Gitu ya, intinya adalah adanya hubungan keterbalikan. Nah, kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang tabung bocor dan tekanan dan kecepatan atau perbedaan tekanan pada pipa yang diletakkan sedemikian rupa sehingga permukaannya itu rata semua, maka kita menuju ke aplikasi yang ketiga, yaitu Venturimeter. Ya. Saya menulis begini ya, Venturimeter itu adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran fluida. Ya, jadi kalau kita memiliki pipa dan di situ di dalamnya ada fluida yang mengalir, air misalkan, maka untuk mengetahui berapa kecepatannya kita bisa menggunakan Venturimeter. Ya. Nah, Venturimeter ini seperti yang saya tulis dan mestinya kalian juga mestinya kalian memiliki draftnya ya, karena sudah saya posting semuanya ini. Ada dua bentuk ya, yaitu yang tanpa manometer dan yang dengan manometer. Jadi manometer itu satu alat yang digunakan untuk menentukan tekanan udara, perbedaan tekanan udara pada area tertentu, dan dia menggunakan hygrogorium atau air raksa sebagai zat yang zat untuk menentukan perbedaan tekanan di area tersebut ya. Nah, kalau tanpa manometer, jadi kira-kira apa namanya bentuk bentuk alatnya itu seperti ini ya. Sebentar, saya kok nggak bisa saya sorot ke bawah ini. Jadi ini dia Venturimeter tanpa manometer. Nah, alat-alat ini tentu saja menggunakan prinsip asas Bernoulli, yakni seperti yang Bernoulli kemarin saya jelaskan pada konsep Bernoulli, yakni bahwa jika fluida tersebut adalah berjenis fluida ideal, maka tentu saja jumlah tekanan yang ada pada titik semua area pada suatu pipa itu selalu sama ya. Jadi konstan, ada kekonstanan yaitu tekanan fluida, kemudian tekanan karena ketinggian, dan tekanan karena kecepatan fluida yang mengalir pada pipa tersebut ya. Jadi kalau Bernoulli itu menyatakan satu hubungan persamaan matematis ya, ini masih di pengenalan sedikit ya, yaitu bahwa tekanan fluida tersebut ditambah tekanan karena ketinggian posisi suatu titik dalam pipa ditambah dengan tekanan karena kelajuan fluida di dalam pipa tersebut itu selalu konstan ya, selalu konstan. Artinya posisi 1 sama dengan posisi 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pada Venturimeter ini, Venturimeter yang tanpa manometer. Nah, kamu lihat yang jadi fokus perhatian kita itu adalah pada alat ini itu terdapat dua apa ya, jari-jari pipa yang berbeda, yaitu yang ini lebih besar dan ini yang lebih kecil. Jadi A1 itu pipa dengan jari-jari besar, sedangkan A2 pipa dengan jari-jari kecil.
Jadi ketika fluida itu dilewatkan dari, sebentar saya sorot ini ya. Nah, ketika fluida itu dilewatkan dari apa namanya A1 ya, dari luas permukaan pipa yang besar ini ya dilewatkan ke sini, maka fluida itu akan diteruskan pada apa lingkaran apa jari-jari yang kecil dan akhirnya diteruskan kembali ke jari-jarinya kembali ke semula, jadi A1 lagi. Nah, kita lihat bahwa hubungan pada Bernoulli, kalau kita perhatikan ya, yang tadi juga saya sebutkan bahwa adanya hubungan keterbalikan antara tekanan dengan kecepatannya, dan kecepatan itu memiliki keterbalikan juga dengan luas penampang pipanya, yaitu adalah asas kontinuitas ya. Di asas kontinuitas itu adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi kalau melihat gambar ini ya, melihat gambar pada, kalau kita komparasi antara A1 dengan A2 yang ini dengan yang ini, lebih cepat mana itu kecepatannya? Cepat yang A2, Silakan nih. Bu. Alasannya? Karena eh, gimana ya jelaskannya? Hmm? Alasannya karena kontinuitas. Alasannya karena semakin kecil lubang pipa tersebut, maka kecepatannya semakin tinggi ya. Di sana ada hubungan keterbalikan antara luas pipa dengan kecepatan laju, kecepatan pada di pipa tersebut ya. Jadi kalau pipanya kecil maka kecepatan lajunya besar, kalau pipanya besar maka kecepatannya kecil ya, hubungan keterbalikan. Sehingga kesimpulan kita dari gambar ini maka V1 pasti lebih kecil daripada V2. Nah, sekarang itu tadi kontinuitas, hubungan kontinuitas. Bagaimana dengan Bernoulli? Kalau seperti ini berarti kalau V1 lebih kecil daripada V2, maka Bernoulli, asas Bernoulli akhirnya kita simpulkan bagaimana tadi? Bernoulli itu apa yang bisa kita tarik kesimpulan jika kecepatan V1 lebih kecil daripada kecepatan di area 2 atau di titik yang kedua? Silakan dijawab. Berarti kesimpulannya adalah, Tekanan yang ada di P1 lebih besar daripada tekanan yang ada di P2. oke, nah begini ya. Nah, jadi belajar itu dengan konsep ya, ingat fisika itu bukan hafalan rumus ya para siswa. Fisika itu kita belajar konsep yang sangat indah ya. Tari-tarian matematika juga ada di fisika itu ya. Jadi jangan menganggap bahwa fisika itu rumus-rumusan, oh tidak, tidak seperti itu. Apalagi kalian nanti kan AKM ya, AKM itu berarti literasi yang main di sana ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tekanan di bagian pipa 1 ini itu lebih besar daripada tekanan di bagian pipa 2. Nah, karena tekanannya itu besar, ya, lebih besar, maka tekanan di pipa 1 dengan tekanan di pipa 2 itu ada perbedaannya gitu ya. Karena P1 lebih besar daripada P2, berarti ada selisih perbedaan, yaitu P1 min P2 pada pipa tersebut gitu loh ya. Ya, semoga paham ya. Nah, karena tekanan 1 itu lebih besar daripada tekanan pada pipa 2, maka sudah pasti cairan itu akan naik ke atas karena tekanannya besar. Naik ke atas, yang bagian pipa 1 ini, sedangkan yang pipa 2 ini akan lebih rendah. Permukaannya ya, permukaannya akan lebih rendah. Sehingga inilah yang menjadi pembeda, menjadi indikasi adanya perbedaan tekanan pada kedua apa namanya ya, kedua pipa tersebut gitu ya. Kalau ini dikatakan pipa 1, ini pipa 2. Sehingga ada perbedaan tekanan dari kedua pipa tersebut ya. Nah, jadi kalau kita komparasi maka P1 dikurang P2, tekanan di titik 1 dengan tekanan di titik 2 atau P1 min P2 itu interpretasinya adalah pada perbedaan ini, perbedaan kedua
pipa tersebut. Nah, perbedaan kedua pipa tersebut itu menggambarkan perbedaan ketinggian, berarti apa ya, rho G H. Inilah nilai dari perbedaan kedua tekanan pada kedua pipa ini. Bisa dipahami nih ya, rho G H, perbedaan karena ketinggian. Bisa ya dipahami ya? Bisa, Halo? Bu. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang kita main di Bernoulli-nya ini ya. Aduh, malah saya coret. Bermain di Bernoulli-nya ini. Nah, artinya apa? Maka kita komparasi ya. Jadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat di titik 1 ini sama dengan di titik yang kedua ini. Jadi P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ya, itu kalau fluida yang dilewatkan ini adalah fluida yang ideal dan kita menganggap fluida itu ideal ya, kita menganggap ideal supaya berlaku hukum Bernoulli. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa kalau kita lihat ketinggian titik 1 dengan titik 2 itu keduanya memiliki ketinggian yang sama ini ya. Keduanya memiliki ketinggian yang sama. Ini H1, sedangkan ini adalah H2. Ya. Jadi dua-duanya berada pada posisi yang sama. Dan memang untuk melakukan eksperimen atau melakukan pengukuran dengan alat ini harus diletakkan pada kondisi horizontal. Nah, karena kondisinya itu sama, tingginya sama, maka tentu saja ini bisa kita hilangkan ya, spesies yang ini bisa kita hilangkan karena sama nilainya. Sehingga kita akan dapatkan akhirnya yaitu P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis spesiesnya. Berarti yang sejenis itu ini dengan ini ya, sejenis jadikan satu. Dan yang ini berarti jadikan satu dengan yang ada rho V kuadratnya itu. Berarti dilukir saja, berarti P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, kita dapatkan persamaan yang ini. Nah, padahal tadi pemahaman yang awal, Ibu jelaskan bahwa pada tabung ini, pada tabung venturimeter ini, nampak sekali adanya perbedaan tekanan pada kedua pipa tersebut, yaitu sebesar ini. Ini perbedaan tekanannya, rho GH. Ya sudah, berarti ini masuk ke sini. Ya, karena P1 min P2 adalah rho GH, maka rho GH ini kita masukkan ke dalam persamaan yang barusan kita buat tadi. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Rho itu adalah massa jenis fluida yang dilewatkan, ya. Bisa air dan bisa yang lain, tapi biasanya kan ini air gitu ya, biasanya sih. Nah, jadi bisa sebelah kiri ada rho, sebelah kanan ada rho, dibagi rho, dibagi rho, dibagi rho, sehingga rho-nya hilang tuh ya. Sehingga kita dapatkan GH sama dengan setengah P2 kuadrat min V1 kuadrat. Kalau kita gunakan hukum perkalian silang ya pada matematika, maka tentu saja kita dapatkan yakni 2GH sama dengan P2 kuadrat min V1 kuadrat. Sebenarnya kita nggak perlu menghafalkan rumus ini ya. Nah, rumus ini dapat dari mana ya? Ini persamaan stop udah berhenti di sini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau ingin mencari menggabungkan dengan asas kontinuitas, ya asas kontinuitas itu kan begini ya. Saya kasih warna biru aja deh ya. Asas kontinuitas itu adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Adanya hubungan keterbalikan antara luas penampang pipa dengan kecepatan fluida. Sehingga kalau kita ingin mengukur laju suatu fluida di dalam pipa, maka tentu saja yang kita ukur adalah V1. Jadi V1-nya berapa kan gitu ya. V1-nya berapa sih? Ini malah hilang ya, saya hapus dulu deh. Nah, ini ya. Ini tadi apa ya? H1 ya. Ini V1. V1-nya ini berapa ini ya V1-nya. Sehingga tentu saja kita ingin mengganti ini ya, posisi V1-nya yang ini nih. V1 akan kita ganti, maksudnya
kita substitusi dengan kita substitusi dengan persamaan pada kontinuitas. Nah, kontinuitas itu hubungannya seperti ini. Oh, berarti kalau gitu V1 adalah A2 per A1 dikalikan V2. Nah, kita masukkan ke dalamnya. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat min itu ya, V A1, A2 per A1 kuadrat kali V1 kuadrat ya, gitu ya. Maaf, sorry, kebalik. Sorry, V2 yang kita masukkan, sorry. Yang kita cari kan V1 nih ya. Yang kita cari itu V1, bukan V2 ya. Jadi kalau begitu, aduh, maaf ini ya. Oke ya. Nah, berarti yang kita substitusikan adalah V2-nya ya, bukan V1-nya. Sorry, V2-nya. Paham nggak maksud saya? Yang kita cari itu V1. Jadi cairan itu dilewatkan pada pipa A1 ya. Paham ya maksud saya ya? Jadi V2 akan kita masukkan substitusi dengan hubungannya dengan kontinuitas itu. Halo, paham nggak ini maksud saya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kita masukkan ke dalam ya, sama dengan berarti kita dapatkan A1 per A2 kuadrat kali V1 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga kita peroleh ya 2GH sama dengan, ini ada V1 kuadrat, ada V1 kuadrat. Berarti bisa kita kumpulkan menjadi seperti ini. A1 per A2 kuadrat min 1. Sehingga kita dapatkan untuk V1-nya ya, V1 kuadratnya itu adalah ini dibagi dengan ini kan berarti 2GH dibagi, itu dia. A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, ini supaya dapatkan kuadrat diakarkan menjadi V1. V1 sama dengan akar ini ya, 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Ini dia persamaannya. Tetapi para siswa saya berharap untuk tidak menghafal persamaan sekali lagi, tidak menghafal rumus sekali lagi, karena fisika itu bukan hafalan rumus. Tetapi tari-tarian konsep dan semuanya juga harus bisa seharusnya ya menjelaskan sampai pada titik bagian ini. Oke, sampai di bagian ini ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Halo? Lanjut ya, Bu. Baik, sudah paham ya berarti? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita menuju ke venturimeter yang dengan manometer. Jadi manometer itu alat yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tekanan udara di suatu area dengan menggunakan air raksa, ya, atau apa ya, nanti salah kaprah dengan air keras, raksa begitu ya. Raksa itu adalah suatu logam yang pada suhu apa ini ya, suhu yang kita rasakan sekarang atau suhu kamar itu dalam bentuk cair. Jadi dia merupakan logam berat ya. Nah, jadi venturimeter itu dipasang sedemikian rupa digabungkan dengan manometer itu dipasang digabungkan dengan venturimeter. Lalu fluida itu dilewatkan pada bagian atas tabung ya. Nah, sama juga dengan venturimeter dengan tanpa manometer, kita lihat bahwa kita komparasi antara pipa yang besar ini ya, yang sebelah sini ya, katakanlah titik sebelah sini gitu, titik 1 dengan yang titik 2. Jadi titik 1 itu titik di area yang luas tabungnya lebih besar ya, sedangkan titik yang kedua itu areanya lebih kecil. Maka kesimpulan kita adalah V1 itu pasti lebih kecil daripada V2. Kesimpulan berikutnya kita kita bisa membaca bahwa P1 itu lebih besar daripada P2. Ini adalah Bernoulli ya, asas Bernoulli. Nah, jadi kalau begitu ada perbedaan tekanan pada kedua titik di pipa venturimeter tersebut ya. Nah, karena ada perbedaan tekanan, maka tentu saja perbedaannya itu atau delta P itu adalah P1 dikurang P2. Karena P1 lebih besar daripada P2. Nah, karena P1 lebih besar daripada P2, maka tentu saja air raksa yang ada pada tadinya itu air raksanya itu posisinya apa ya, sama ya, posisinya itu dalam kondisi yang
sama. Nah, karena adanya tekanan yang lebih besar, maka air raksa itu akan sebelah sini turun dan sebelah sana naik. Nah, disinilah terjadi perbedaan ketinggian pada manometernya. Nah, perbedaan ketinggian itu yang menggambarkan kepada kita bahwa ada perbedaan tekanan pada pipa yang bagian P1 ini dengan pipa yang bagian P2 ini, atau pipa di pipa 1 dengan pipa yang kedua. Nah, perbedaan ketinggian itu, perbedaan tekanan itu adalah rho GH raksa, ya, rho raksa ya, sorry ya. Ya, jadi perbedaan karena ketinggian berarti rho raksa kali G kali H. Jadi ini pakai air raksa ya. Jadi ada rho raksa, massa jenis raksa atau rho R begitu saya singkatnya gitu. Semoga paham ya ini ya. Saya lanjutkan bisa ya. Halo, tolong dong dijawab ya. Waktu saya nggak banyak ini ya. Tolong kalau saya bertanya, tolong segera dijawab ya, please. Karena memang waktunya sangat terbatas sekali. Kalian lihat sendiri kan. Nah, jadi para siswa, setelah kita paham bahwa adanya perbedaan tekanan itu, ya perbedaan tekanan P1 dengan P2 itu sama dengan rho GH. Tapi rho-nya di sini adalah rho raksa karena yang digunakan pada manometer ini adalah air raksa atau hygrogorium ya. Nah, maka sekarang kita menggunakan asas Bernoulli-nya. Asas Bernoulli mengatakan bahwa kalau kita komparasi dua titik ini, ya maka kita dapatkan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Aduh, ya. Jadi ini kuadrat ya mestinya ya, ke sana nanti turun lagi tuh ya, ini kuadrat maksud saya ya. Nah, rho GH1 ini adalah posisi titik 1 terhadap apa ya, ini ya, jadi terhadap katakanlah terhadap posisi yang paling sejajar yang sama gitu. Ini adalah H1-nya maksudnya. Ini adalah H1, sedangkan ini adalah H2-nya. Ya, ini adalah H2. Nah, ini sama, ketinggiannya sama. Memang pada saat kita melakukan percobaan dengan venturimeter, tabung itu harus kita datarkan. Jadi posisi mendatar agar supaya kedudukan titik 1 maupun titik 2 itu menjadi sama, sehingga bisa kita coret itu. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, maka P1 hasilnya adalah sisanya ini ya, sisanya kita tulis kembali P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, maka kita lukir yang P dengan P, yang rho V kuadrat dengan rho V kuadrat, berarti P1 min P2 sama dengan setengah rho, langsung saja ya saya kumpulkan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, perbedaan P1 dengan P2 itu interpretasinya adalah ini. Sehingga kita dapatkan rho R, kita substitusikan ke sini maksudnya. Rho R kali G kali H sama dengan setengah. Nah, rho ini sendiri, rho ini yang melewati itu adalah rho fluida. Katakanlah, iya fluida apa saja, bisa udara, bisa air, dan seterusnya. Yang penting dia tidak larut dalam air raksa, begitu ya. Dikalikan dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini sebenarnya udah cukup buat kita untuk menyelesaikan sampai pada tahap ini ya. Tapi kalau dikejar lagi, misalkan ingin ditambahkan lagi dengan kontinuitas seperti yang sebelumnya. Ya sudah, kalau ada kontinuitas berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Yang kita cari itu kan V1 nih, V1 nih ya, V1 yang dihubungkan kepada pipa itu. Sehingga kita harus mensubstitusikan V2. Jadi V2 adalah A1 per A2 kali V1. Kita substitusikan ke sini ya, berarti rho R kali GH sama dengan setengah rho F V2 itu berarti ini ya, maka kita dapatkan A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini ada spesi yang sama, berarti hasil dari distributif ya, kalau kita kumpulkan ya, hasil dari pengumpulan ini ya, V1 kuadrat dikalikan itu ya, A1 per A2 kuadrat min 1.
Begitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah V1 kan ya. Berarti kalau begitu V1 kuadrat adalah ini kan kali apa ya? Apa namanya itu? Perkalian silang ya. Berarti 2 rho R GH per gitu kan ya. Rho F ini ya dipindah ke sini ya. H1 per A2 kuadrat min 1. Ini diakarkan, maka hasilnya adalah ini. Oke, sampai di bagian Bernoulli, apa namanya, venturimeter dengan manometer, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Halo? Enggak, Bu. Lanjut, Bu. Enggak ada Bu. Lanjut lanjutnya Bu. Sudah paham ya? Jadi saya berharap saya menjelaskan ini itu karena memang saya menginginkan kalian itu bukan penghafal rumus gitu ya para siswa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang akan kalian temukan nanti pada kelanjutan setelah kalian lulus ya nanti ya dinyatakan lulus gitu, maka kalian tidak berhadapan dengan soal ujian nasional, tapi kalian berhadapan dengan soal SBMPTN gitu ya. Soal yang grade-nya itu adalah grade tinggi, lebih tinggi daripada ujian nasional, dan tentu saja soal seperti itu adalah soal yang sifatnya adalah menganalisis dan konseptual, nggak memasuk-masukkan harga dan sebagainya, tidak seperti itu ya. Dan ditambah juga memang tujuannya adalah supaya kalian itu lebih tajam analisisnya gitu ya, jangan seperti yang lalu-lalu fisika itu apalanya ini, rumusnya ini dan seterusnya, bukan seperti itu ya, saya tidak mengajarkan seperti itu. Ya, jadi saya ingin mengasah otak kalian untuk lebih tajam lagi dalam hal analisis, ya analisis persamaan, kemudian memahami konsep dan seterusnya. Literasi itu banyak ke berbagai media belajar, itu banyak sekali. Di YouTube juga banyaknya orang sudah banyak yang membuat tentang peragaan dan seterusnya. Ya, ini eranya sudah berbeda dengan era zaman saya ya. Di era kalian adalah era digital sehingga kalian bisa belajar dari mana saja. Baik, itu adalah tentang venturimeter dengan manometer. Jadi nanti soalnya itu saya berharap kalian itu menganalisis dari awal lagi, jangan rumusnya ini gitu. Ya percuma kalian belajar fisika karena fisika ini bukan apalan rumus ya. Jadi fisika, matematika, kimia itu setipe para siswa ya. Itu satu apa ya, satu anak pinak itu ya. Ibaratnya itu kalau kalian mengandalkan apalan tidak akan bisa jalan itu ya. Ya, tidak akan pernah paham dengan pelajaran itu kalau modal kalian hanya sekedar menghafal. Sekali lagi ya. Baik, sekarang yang keempat itu adalah tabung pitot. Nah, sama dengan venturimeter, tabung pitot ini, tetapi tabung pitot itu digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas ya. Kalau ini biasanya apa namanya dikhususkan untuk gas ya. Kalau yang venturimeter itu ya biasanya itu adalah cairan ya, dalam bentuk cairan, misalkan air pipa pada suatu air yang mengalir pada suatu pipa. Nah, ini pakai venturimeter. Nah, kalau gas ya, misalkan kalian naik mobil kemudian ingin mengukur kelajuan udara di sekitar kita itu berapa. Nah, ini menggunakan tabung pitot, namanya tabung pitot ya. Tabung pitot ini bentuknya ya kurang lebih kalau dibuat gambar itu sederhananya seperti ini ya. Jadi ada tabung yang besar, kemudian dihubungkan dengan apa pipa U ya seperti ini. Lalu pipa U ini dimasukkan ke dalam tabung besar ya. Pipa U ini menjadi tabung kecil di dalam tabung besar ya. Atau bisa juga ditaruh di luar sih sebenarnya, bisa juga ditaruh di luar gitu ya. Nah, jadi ketika udara itu melewati tabung besar ya, maka akan kita bandingkan antara tekanan yang ada pada tabung besar ini dengan tekanan yang melewati sini. Jadi udara masuk ya sehingga ada tekanannya begitu, katakanlah ini P1 begitu ya. Dan ini masuk ke tabung yang kecil, katakanlah P2 begitu. Nah, kita lihat ya bahwa ketika udara masuk ke sini, otomatis dia akan menekan air raksa di bawah sehingga ada perbedaan tekanan pada bagian pipa kecil ini dengan bagian yang pipa besar itu. Nah, nampak sekali bahwa kalau ini tertekan ke bawah, ini naik ke atas, maka tentu saja P2 itu lebih besar daripada P1.
Atau ada perbedaan tekanan, yakni yang diinterpretasikan sebagai ini. Apa itu? Berarti rho raksa dikali G kali H. Jadi perbedaan tekanan itu menginterpretasikan adanya, perbedaan ketinggian pada air raksa ini menginterpretasikan kepada kita bahwa oh ternyata yang ini tekanannya lebih besar daripada yang ini gitu. Sehingga paham ya? Nah sekarang itu artinya apa? Artinya ini udara itu kan melaju ya, dan kecepatannya sama ini, antara ini dengan ini kecepatannya itu sama kan nih, masuknya ke yang besar dengan yang kecil itu kecepatannya sama. Nah, berarti sama dengan penafsiran pada Bernoulli ya, maka delta P itu sama dengan, kalau kita langsung begini aja ya, setengah rho V udara kuadrat. Ya, semoga paham ya. Sehingga kita dapatkan V udaranya berapa, kan kita ingin mengukur kelajuan udara yang ada pada saat kita misalkan naik mobil atau naik motor gitu ya, berapa sih kelajuan udaranya gitu ya. Berarti V2 kuadrat sama dengan, luker saja, perkalian silang ya, 2 rho RGH dibagi, nah ini berarti rho udara ya, jadi rho udara. Kalau ini diakarkan, maka ini juga harus diakarkan. Jadi V2 sama dengan akar 2 rho RGH per rho udara. Ini dia. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, dari tabung pitot ada yang ingin disampaikan? Silakan. Sudah jelas belum? Halo? Halo, mahasiswa? Ya, silakan kalau ingin bertanya. Kecepatan udara di sekitar sekeliling kita, ketika kita ingin mengukur berapa kelajuannya, maka gunakanlah tabung pitot dan lihatlah berapa perbedaan ketinggian pada bagian pipa U ini ya. Maka nanti tinggal dimasukkan, kemudian rho air raksa itu kan ada, kita lihat di literatur ya, 13.600 kg per meter kubik. Sedangkan rho udara itu tergantung dari, ya kira-kira 1,2 ya. Rho udara itu kurang lebih 1,2 gram per meter kubik. Ya. Ya, jadi karena saya juga orang kimia ya, jadi paham benar ini ya. Jadi rho raksa itu 13.600 kg per meter kubik, kemudian rho udara itu biasanya 1,2 kg per meter kubik, dan rho air itu adalah 1.000 kg per meter kubik ya. Kalau rho minyak itu biasanya 800 ya, 800 kg per meter kubik, sedangkan rho minyak ya, rho bensin ya, bensin itu sekitar 700 kg per meter kubik. Itu data-data yang sebenarnya bisa juga kita lihat di literatur ya, banyak sekali ya orang sudah menuliskan massa jenis dari beberapa zat kimia yang ada di alam. Ada yang ingin disampaikan, silahkan. Bu, setengah rho udara sama V udara itu dapat dari Bernoulli ke, Bu? Iya, kan interpretasi dari tekanan dengan pada Bernoulli itu kan membandingkan antara tekanan dengan kecepatan udara, ya. Jadi perbedaan tekanan ini disebabkan karena apa gitu ya? Disebabkan karena adanya ini kecepatan udara. Kecepatan udara yang masuk ini adalah sama kan? Nah itu dia setengah rho VU kuadrat. Atau sebenarnya begini nih ya, sebenarnya itu begini. Saya nulis di mana ya? Saya hapus saja ya, sebenarnya itu. Ya Bernoulli juga. Kita kan ini alat-alat yang menggunakan asas Bernoulli itu ya. Jadi sebenarnya begini. Rho GH itu sama dengan setengah rho udara. Nah ini ya, kalau misalkan saja ini katakanlah ini V1 lah ya, V1 yang ingin kita cari gitu ya. Sedangkan ini berarti V2 gitu ya, ini saya hapus saja ya. Yang ini tuh V2 gitu. Nah sebentar ya, ini V2 misalkan ya. Nah jadi kalau begitu V udara, kan dua-duanya masukin udara itu ya, V udara, lebih besar mana? Berarti kan lebih besar yang ini ya, yang berada di sini ya. Ada perbedaan lah ya. Berarti V1 kuadrat min V2 kuadrat gitulah ya. Nah, kamu lihat lama kelamaan kan ini ketika di bagian pipa yang kecil ini, maka
suatu saat dia akan nol gitu ya, dia nggak menekan lagi, artinya V2-nya itu nol, di sebelah sini tuh nol ya, sehingga kita dapatkan rho R kali GH sama dengan setengah rho udara kali V1 kuadrat. Nah, kembali ke dan seterusnya tadi tuh ya, berarti V1 kuadrat sama dengan rho R, rho 2 kali ya, 2 kali rho RGH per rho udara diakarkan. Nah, inilah hasilnya ya. Tapi kalau potong kompas sudah paham, oh ini kan kecepatannya sama sebenarnya ya, kecepatan ini dengan ini suatu saat pasti ini dengan ini tuh sama gitu ya, sehingga kita langsung adanya perbedaan tekanan pada Bernoulli itu menginterpretasikan perbedaan kecepatan udara. Ya begitu. Semoga paham ya. Paham, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada, masih ada waktu kita ya, sampai jam berapa sih? 8.15 ya. Kita menuju ke bagian terakhir ya, pada asas Bernoulli, aplikasi dari Bernoulli, yaitu tentang gaya angkat pesawat terbang atau pesawat terbang. Nah, para siswa, seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan bahwa kalau kita bicara fluida, maka fluida yang kita bicarakan itu adalah bisa berupa fluida yang dimaksud adalah zat alir ya. Zat alir itu berarti bisa berupa gas maupun berupa cairan ya. Nah, kalau kita berbicara gaya angkat pesawat atau kita bicara pesawat itu sendiri, tentu saja kita membicarakan benda ini, pesawat ini berenang di lautan udara. Sehingga fluidanya itu adalah fluida udara atau gas gitu ya. Sehingga kalau ada pesawat ya, katakanlah pesawat begini ya, nah itu tadi ini pesawat begini, maka aliran fluida yang diharapkan, aliran udara di angkasa itu diharapkan tidak terjadi turbulensi, ya tidak terjadi, maksudnya turbulensi itu pecah-pecah aliran kecil-kecil seperti ini, ya tidak diharapkan adanya turbulensi seperti itu, tidak boleh gitu ya. Maka kalau kita lihat bangunan pesawat, bentuk bangun ya, pesawat yang rancang bangun pesawat lah ya tepatnya ngomongnya. Rancang bangun pesawat yang bagian atas itu lebih lebih luas gitu ya. Di bagian atas ini lebih luas gitu, bahkan ada ekornya segala macam dibandingkan dengan bagian yang bawah. Nah, ini sebenarnya ada tujuannya, ada maksudnya ya. Kenapa yang bagian atas itu lebih lebih lebar, bahkan ini begini kan ya. Nah, seperti ini, yang ini lurus begitu. Itu tujuannya adalah agar supaya ketika udara itu melewati di bagian atas ya. Nah, ini melewati di bagian atas itu dia mengalami jarak yang lebih panjang daripada yang bagian bawah. Karena dia mengalami jarak yang lebih panjang, padahal jatuhnya ini sama, ya waktunya sama, jatuhnya itu sama begitu, maka tentu saja kecepatan yang bagian atas itu, bagian atas pesawat, kecepatan fluida di bagian atas pesawat, itu lebih kencang daripada yang di bagian bawah pesawat. Bisa dipahami nggak nih? Ya, karena ini jarak jangkauan dia itu lebih panjang, tapi waktu tempuhnya itu harus sama gitu loh ya. Jadi kan ini udara itu mengalir berlapis-lapis seperti ya, bagian bawah dan seterusnya. Nah, mereka bergabung lagi, tadinya begini ya, nah begitu. Lalu ini ada pesawat lewat, maka mereka akan melewati seperti ini ya, tapi mereka bergabung lagi gitu loh para siswa. Bergabung lagi dalam waktu yang sama, ini waktunya sama gitu loh ya. Nah, karena waktunya sama, tentu saja yang memiliki lintasan yang lebar, lintasan yang panjang itu dia akan seolah mengejar gitu ya, mengejar karena lintasannya panjang gitu, sehingga dia harus memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada yang di bagian bawah yang jaraknya hanya sekian gitu ya. Katakanlah jaraknya hanya sekian begitu, yang ini jaraknya lebih panjang. Paham nggak maksud saya? Maaf, aduh. Paham. Ya, baik ya, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Ini saya hapus dulu ya, supaya saya bisa mengeksplor. Nah, jadi kesimpulannya memang rancang bangun pesawat. Halo para siswa, ini saya mencoret ini nampak ya? Karena tadi terganggu kayaknya. Nampak, Bu. Oke, baik, saya hapus lagi. Terima kasih. Jadi rancang bangun pesawat itu diusahakan sedemikian rupa sehingga yang bagian atas itu lebih luas, lebih lebar gitu ya, lebih lebar
daripada yang bagian bawah, sehingga kecepatan udara bagian atas itu lebih besar daripada yang bagian bawah, gitu loh ya. Kalau di bagian atas misalkan ya, ini V2 yang bagian bawah itu V1, maka tentu saja V2 itu lebih besar daripada V1 gitu loh ya. Nah, Bernoulli sekali lagi mengatakan bahwa kalau kecepatan itu kecepatan itu dengan tekanan udara atau tekanan fluida itu berbanding terbalik. Jadi kalau P2-nya itu lebih besar, maka tentu saja P2 lebih kecil daripada P1. Ya, jadi si pesawat itu akan mendapat tekanan fluida dari segala arah. Katakanlah yang atas itu adalah P2 ya, sesuai dengan kalau ini 2, ini juga 2 gitu loh maksudnya. Yang bawah juga mendapat P sesuai dengan definisi kita. Kalau ini P1 berarti ini P1 gitu loh ya. Maka P1 itu lebih besar daripada P2 sehingga pesawat itu bisa naik ke atas gitu loh ya. Bisa dipahami ya, jadi tekanan udara, tekanan fluida yang bagian bawah pesawat itu lebih besar daripada yang bagian atas. Ya kan dia ditekan ini ya, si pesawat itu ditekan. Karena yang bagian bawah itu lebih besar, otomatis si pesawat itu bisa terangkat ke atas. Bayangin aja kalau bagian atas lebih besar, otomatis dia jatuh ke bawah pasti itu. Ya, kecuali kalau pesawatnya pesawat jet itu yang ringan-ringan itu ya, yang dipakai oleh pilot-pilot yang 1 orang atau 2 orang itu kan dia bisa melakukan gerakan apa itu salto gitu kan, karena dia ringan gitu. Bagaimana kalau jet jumbo gitu kayak gitu terbalik gitu ya, ya otomatis jatuh langsung gitu ya. Pesawat yang besar Airbus itu tidak boleh sampai dia itu terbalik seperti itu karena itu fatal sekali. Semoga paham ya ini ya prinsipnya ya, prinsip Bernoulli. Paham ini? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena ada perbedaan tekanan itu yang terinterpretasikan sebagai perbedaan kecepatan. Sehingga langsung saja kita hajar aja gitu loh ya. Jadi P1 lebih besar kan ya daripada P2. P1 dikurang P2 gitu ya, sama dengan, ini kan delta P ya, atau begini ya. Nah, ini ya dari sini ya, logikanya dari sini nih ya. P1 lebih besar daripada P2, berarti kesimpulan kita P1 min P2. Ada selisih tekanan ya, ada perbedaan tekanan lah bagian bawah dengan bagian atas. Sama dengan Bernoulli itu menghubungkan antara tekanan dengan kecepatan, berarti sama dengan setengah rho. Otomatis V2-nya itu lebih besar ya, berarti V2 kuadrat min V1 kuadrat. Langsung saja kita tembak seperti itu. Kalau sudah paham sih, ya sebenarnya saya berharap kalian cepat memahaminya sehingga saya langsung masuk kepada persamaan yang kita tuju gitu. Ya, semoga paham ya. Nah, kemudian P itu kan didefinisikan sebagai gaya per luas permukaan ya. Jadi kalau kita definisikan lagi, P1 min P2 berarti F1 per A dikurang P2 per A. Nah, A itu, F2 ya, sorry ya. F2 per A ya. Oke, dikurang F2 per A. Nah, A-nya ini dianggap sama. Jadi luas permukaan dari pesawat itu dianggap sama. Luas yang ada di sini dianggap sama. Maka sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka F1 min F2, gaya angkat pesawat, itu sama dengan, ini A-nya dilukir ke sana ya, berarti setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini kurang A ya ini ya, tolong nanti ditambahkan sendiri. Nah, ini adalah delta F. Jadi gaya angkat pesawat itu didefinisikan sebagai ini, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, sampai di bagian gaya angkat pesawat itu sudah final ini. Ada yang mau disampaikan, ada ditanyakan? Silahkan kalau ingin bertanya. Ada? Kalau tidak saya lanjutkan contoh soal. Yang kemarin juga saya. Baik, oke. Baik, nah sekarang kita menuju kepada 3 contoh soal yang mungkin ada, kemarin saya lihat ya, saya nggak tahu copy paste atau apa ya, copy paste atau apa ya siswa ya, kok jawabannya sama semuanya ya. Nah inilah kalau online itu kita nggak bisa
mengkomparasi, membandingkan kemampuan siswa A, B, C, dan seterusnya. Karena kadang itu jujur aja ya, kadang tugas itu tipenya sama, bahkan ada salahnya itu sama semuanya. Salahnya kok bisa seragam gitu, berarti itu artinya ada sumbernya gitu ya. Nah, saya berharap para siswa jujurlah, Ibu berharap kalian itu ya kalau memang nggak bisa kumpulkan apa adanya gitu ya, supaya kejujuran itu kalian lakukan sejak sedari dini gitu ya, harusnya kan sedari kecil gitulah ya. Nah, baik, saya lanjutkan saja. Bu, Yes, kalau ya, oke, misalnya silakan. nilainya rendah macam mana, Bu? Nilai apanya yang rendah? Misalnya kalau kita mengumpulkan apa adanya terus nilainya rendah, Bu. Kan Nggak. ada nilai kejujuran. Oh. Bukankah sekarang AKM itu ya? Jadi apa namanya, karakter siswa apa ya? Aduh, siapa sih namanya sih? Jadi karakter siswa itu diharapkan itu ada kejujurannya, ada tanggung jawabnya gitu loh ya, kedisiplinannya kan gitu. Nah, tidak hanya nilai kognitif saja, tetapi juga kejujuran itu kalau saya lebih utama, itu sangat saya utamakan nilai kejujuran itu. Karena buat apa ya kalau orang itu katanya pintar tapi nggak jujur gitu. Nah, ini kebanyakan orang itu kan sudah nggak pintar, nggak jujur lah gitu. Ya Allah, nah ini yang lebih parah lagi ya. Pintar nggak jujur, ya kita sedikit prihatin ya. Nggak pintar, nggak jujur juga. Tambah prihatin kita. Ya, jadi saya berharap kalian tetap apa ya, mengumpulkan apa adanya gitu ya, apa adanya kemampuan gitu. Tapi kalau kemudian ada yang bilang kemampuan saya segini aja sih Bu gitu ya, saya tetap nggak bisa mencerna ya. Timbul pertanyaan pada diri saya, mengapa kok dulu masuk IPA kan begitu. Sudah tahu kalau IPA itu pasti konsepnya banyak, ngitungnya banyak, matematikanya itu pasti permainan matematika. Baik fisika itu sendiri permainan matematika, kimia juga bermain di matematika, apalagi matematikanya. Nah, kalau masuk ke IPA ya tentu saja risiko konsekuensinya juga harus menuntaskan ya. Dan kita yang di SMA ini kan sebenarnya ya kalau saya ini kan dari MIPA ya. Sebenarnya kalau saya komparasi itu ya jauh sekali ya kalau ketika Ibu kuliah ya, SMA itu standar minimal sekali gitu ya. Dan tidaklah kita yang tidaklah guru akan memberikan yang materi yang berat-berat kayak di perguruan tinggi semester 1 gitu, enggak sampai segitu ya, karena ini nanti juga akan diulang lagi di semester 1 perguruan tinggi 1, 2, 3 biasanya masih sama itu ya, materinya tuh masih sama gitu, fisika ya ada tapi lebih detail lagi. Nah, kita nggak sampai segitu para siswa. SMA itu hanya umum saja ya, karena di antara kalian kan belum tentu ada yang ingin masuk teknik, belum tentu ada yang ingin masuk ke misalkan ke MIPA apa, fisika, kimia, teknik nuklir dan sebagainya, atau fisika nuklir, kimia nuklir dan sebagainya. Tapi ada juga yang ingin ke kedokteran yang jelas pure menghafal dia itu, atau kemana, ke yang obat-obatan itu apa, farmasi gitu kan, macam-macam siswa itu, sehingga yang diberi di SMA itu adalah standar minimal saja. Ya, nggak paham ya maksud Ibu. Baik, kita lihat contoh soalnya ada 3 ya. Kita lihat satu persatu. Perhatikan gambar venturimeter berikut ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Sesuai dengan asas Bernoulli, maka pernyataan berikut yang benar yang mana? Kita lihat pada bagian A, pipa A dengan pipa B. Pipa A itu naik ke atas tekanannya. Pipa A itu permukaannya naik ke atas. Yang pipa B itu hanya sekian saja. Sehingga ada perbedaan ketinggian. Maka dari itu jelas sekali bahwa tekanan di titik A lebih besar daripada tekanan di titik B. Ada nggak itu? Ada nggak? Tekanan fluida di titik A itu lebih besar daripada tekanan fluida di titik B. Ada ya? Ada, Bu, ada. Nah, yang A. Ini dia ya. Adapun kecepatannya, justru kecepatan yang di A itu lebih rendah daripada kecepatan di B. Karena Bernoulli itu menjelaskan kepada kita adanya hubungan keterbalikan antara tekanan dengan kecepatan. Pahami konsep Ibu ini ya. Siapa tahu nanti di bagian SBMPTN justru konsep-konsep itu yang keluar ya. Para siswa SBMPTN itu tentu saja soalnya bukan soal yang memasukkan harga dan sekian, tidak, tetapi dia lebih kepada konseptual. Yang buat juga bukan guru, itu dosen itu ya. Saya lanjutkan yang nomor 2 ya.
Perhatikan venturimeter dengan manometer seperti gambar berikut ini. Nah, ini ternyata bagian ini turun ke bawah, bagian ini naik ke atas. Berarti kesimpulan kita pastilah yang P1 itu lebih besar daripada P2 karena udara itu menekan air raksa sehingga air raksa itu akan naik ke sini. Gitulah ya. Berarti kesimpulan kita apa? P1 lebih besar daripada P2, kesimpulannya P1 min P2 adalah delta P, yaitu interpretasi dari air raksanya ini sendiri gitu loh ya. Berarti rho raksa kali G kali H. Paham ini? Ya? Halo? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini informasi dari soal itu, air sebanyak sekian mengalir melalui tabung setiap sekon. Ini berarti informasi tentang debit. Ya, jadi debit air itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon, gitulah ya. Kemudian luas penampang 40 dan bagian sempit 10, berarti A1, ini yang besar itu, sama dengan 40 cm kuadrat, sedangkan yang kecil itu adalah 10 cm kuadrat. Lalu diinformasikan tadi ya bahwa rho air itu sekian, rho air raksa adalah sekian. Ya, kalau kalian ingin menghindari raksa air gitu ya, ya udah raksa gitu aja. Jadi rho air itu sama dengan 1000, sudah MKS dia, kilogram per meter kubik, sedangkan rho raksanya adalah 13.600 kilogram per meter kubik. Perhatikan tuh besar sekali tuh ya. Sehingga memang raksa itu digolongkan sebagai logam berat bahkan dia. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan air pada tabung berarti dan pada bagian yang sempit, berarti V1 dan V2 dicari itu ya. Jadi V1 berapa, V2 berapa. Gitu kan ya? Nah, V1 berapa, V2 berapa kan tinggal kita main di bagian debit saja ini ya. Yang A ya. Debit itu adalah A1 kali V1. Itu udah dapat itu ya. Jadi kalau debitnya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3, A1-nya itu kan ini, tapi cm kuadrat. Berarti harus dijadikan meter kuadrat. Berarti 40 kali 10 pangkat min 4. Ya, dikalikan dengan V1 yang dicari itu ya. Nah, ini kan sama ini ya. Kan sama ini. Oh, berarti V1-nya adalah 1 meter per sekon dapat kita. Kemudian yang bagian sempit, mau pakai ini debit lagi juga nggak masalah, atau mau pakai kontinuitas ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Itu juga bisa ya. A1-nya yang besar berapa? 40 kan ini ya, 40. Berarti 40 kali, ini udah dapat nih ya, 1. Sama dengan A2-nya 10. Ya berarti 10 kali V2. Gitu kan ya? Oh berarti V2-nya kita dapatkan adalah 4 meter per sekon. Ini adalah jawaban yang A. Paham ya? Semoga ya? Saya lanjutkan ya waktunya. Baik. Halo? Paham ya? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Kalau tidak saya lanjutkan. Ya, jelas? Baik, baik. Oke. Nanti kalau ada perhitungan Ibu yang keliru, tolong direvisi ya, diperbaiki ya. Jangan sampai udah selesai itu ternyata dicek lagi, loh ada yang salah. Tapi nggak apa-apa, namanya kesalahan itu manusiawi ya. Yang penting ada revisinya, ada perbaikannya, ada informasi tentang perbaikan. Yang B sekarang. Perbedaan tekanan pada kedua ujung tabung tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jelas ini berbeda tekanannya. Kenapa? Karena air raksa itu mengalami penekanan yang di bagian pipa, di bagian posisi ini dengan yang di bagian posisi sana. Dia mengalir ke sana, berarti menunjukkan bahwa P1 lebih besar daripada P2. P1 menekan lebih besar daripada P2. Oh, kalau begitu P1 min P2 atau delta P yang ditanya itu, beda tegangannya itu adalah interpretasinya pada ini, pada air raksanya itu, ya bagian manometernya itu. Apa dia? Berarti rho raksa kali G kali H. Sungguh paham ya? Jelas ya? Nah, karena H itu belum dapat kita, H belum tahu kita, maka kita gunakan kecepatan juga bisa. Jadi perbedaan tekanan itu bisa diinterpretasikan dari manometernya atau bisa juga dihitung dari perbedaan kecepatan yang ada pada pipa besar dan pipa kecil. Bisa dipahami nih omongan saya?
Jadi delta P itu bisa juga diinterpretasikan sebagai setengah gitu loh ya. Nah rho yang lewat sini kan rho air ya, berarti rho air kali V gede siapa? P2 ya, P2 kuadrat min V1 kuadrat. Paham nggak maksud saya ini? Konsepnya, paham nggak? Paham, Bu. Baik ya, saya lanjutkan ya berarti ya. Nah, kalau begitu, sebentar. Ini kalau mau disorot ke bawah tuh, susah sekali ternyata ya. Nah, berarti delta P itu sama dengan setengah, rho airnya itu 1000 ya, berarti kali 1000 dikali V2-nya tadi 4 ini ya, berarti 4 kuadrat 16 dikurang V1 kuadratnya itu 1 ya, berarti kali dikurang 1 gitu ya. Jadi delta P-nya itu adalah 500 kali 15. Berarti 7500. Nah, ini sudah satuan MKS semua karena pada proses di atas sampai ke bawah kita sudah MKS-kan semua ya, sudah SI-kan semua. Berarti ini satuannya adalah Pascal atau 7.500, satuan untuk tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Sampai di bagian ini banyak yang salah kayaknya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan. Halo? Bisa dipahami? Kok diam semua? Bisa, Bu. Lanjut, Bu. Ya, baik. Yang C sekarang ya. Beda tinggi permukaan raksa pada pipa U. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa interpretasi untuk perbedaan tekanan selain digunakan dengan cara menghitung perbedaan kecepatan pada kedua pipa tersebut, atau bisa juga dilakukan dengan melihat perbedaan ketinggian pada pipa U manometernya. Oh, berarti delta P itu bisa juga adalah rho raksa kali G kali H. Yang ditanyakan beda tinggi permukaan pada pipa U. Nah, ini yang ditanya gitu. Delta P-nya kan barusan kita hitung gitu loh ya. Oh, berarti kesimpulan kita adalah 7.500 sama dengan rho R raksa itu 13.600 kali 10 kali G gitu loh ya. Kita coret ya. Bu, Berarti kali H, Bu. sorry, terima kasih. Ya, astagfirullahaladzim, terima kasih koreksinya. Kali 10 kali H ya. Oke. Jadi hanya itu adalah 75, cek lagi ya. Betul ya, 75 per 1360. Betul nggak tuh? Betul ya? Betul, Bu. Oke. Nah, ini tentu saja satuannya dalam MKS kan ya. Karena ini MKS, ini juga MKS. Nah, ini MKS, ini MKS tuh ya. Berarti ini satuannya meter. Nah, biasanya kalau manometer itu kita melihatnya dalam satuan mili atau senti gitu ya. Kalau kita jadikan senti kan berarti dikalikan 100 ya. 7.500 dibagi 13.600. 1.360 gitu ya. Kita coret. Berarti tinggal kita kalkulasi, aduh di mana ya saya ngitungnya ya, di sini ya. Nanti kita hapus lagi ya. 750 dibagi 136 tuh. Tolong bantu saya ya. Kali 5 mungkin ya. 0, 3, 15, 18, 16. Betul ya? Kalau 136 kali 6 itu berapa? 6, 3, 18, 1, 2. Oh lebih nih ya, 816. Berarti jangan 6 tuh ya. Berarti 5. 680 dikurang 0,15 berarti 7 ya. Oke, 70,5 lagi tuh. 680, 20. Apalah artinya ya, kurang lebih inilah ya. Berarti 5,5 cm. Ini dia satu. Apa ya? Hasil dari perbedaan yang bisa kita baca pada pipa U di manometernya. Oke, bagian sini sudah paham belum? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Halo? Paham tidak ini? Halo? Kok diam? Halo para siswa? Jelas tidak ini? Jelas, Paham, Ibu. Paham ya? Baik, yang kemarin banyak salahnya. Ya, baik. Kemarin kan saya suruh literasi mandiri ya, ternyata banyak salahnya itu. Dan salahnya itu seragam gitu ya, berarti sumbernya ada beberapa orang kayaknya. Ya udahlah. Kita lanjutkan nomor 3 ya. Udara itu mengalir melintasi bagian atas dan bawah pesawat terbang dengan kecepatan berturut-turut 50 dan 40. Kira-kira yang 50 di bagian atas atau bawah tuh?
Atas ya? Bagian atas. Betul. Atas ini sudah Ibu nulis sendiri. Mestinya ini harus saya hilangkan tuh ya. Baik ya. Hitunglah perbedaan tekanan pada sayapnya. Jadi delta P ya, delta P. Berarti delta P itu sama dengan apa ya? Setengah, langsung Bernoulli main ya. Rho apa? V kuadrat ya. Berarti V yang bagian atas, V2 Kurang. kuadrat min ya V1 kuadrat. Udah ini aja. Jadi delta P sama dengan setengah. Nah, udara itu 1,2. Sudah MKS ya, berarti sudah kita masukkan aja. Kali 1,2 dikalikan yang bagian atas tuh kan V2 itu bagian atas ya. Berarti 50 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Oke ya. Berarti ini 0,6 dikalikan 2.500 dikurang 1.600 ya. Di 0,6 dikalikan berapa ya ini? 900 ya? 900. Oke, baik. Berarti 540 Newton per meter kuadrat. Oke? Atau 540 Pascal. Baik, habis ya materi hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Waktunya alhamdulillah cukup ya. Karena memang sebenarnya kelas kita ini kan 3 jam ini hitungannya. Harusnya ada bimbingan, tapi karena tidak ada informasi apapun dari pihak sekolah, hanya dititipin pesan tadi malam itu untuk komitenya ya, sudah saya sharekan di WA kalian masing-masing. WA kelas ya kok, WA kalian masing-masing. Baik, ada yang ingin disampaikan para siswa berkaitan dengan Bernoulli? Ada? Halo? Alhamdulillah kayaknya tidak. Oke, jelas ya. Berarti pertemuan berikutnya kalian siap untuk post-test yang Bernoulli, aplikasi Bernoulli. Siap ya? Nanti silakan dipelajari lagi tuh. Silakan diulang-ulang lagi lah ya yang sudah saya jelaskan. Pertemuan selanjutnya kah atau minggu depan, Bu? Pertemuan selanjutnya, yang hari apa itu? Hari Kamis tuh ya? Hari Kamis. Ya. Karena ada beberapa yang belum kita remedial kemarin tuh, yang ulangan harian 1 belum, ulangan harian 2 belum, ya kan? Sedangkan UAS-nya, UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad ya. Ujian akhir sekolah, atau namanya sekarang PAS ya, penilaian akhir semester gitu ya. Itu dilakukan di tanggal 30-an November apa ya? Kalau tidak salah itu ya menurut agenda ya. Nah, sehingga masih ada sisa waktu kita untuk menambah-nambali yang nilai-nilai kalian yang masih ada yang kurang dan seterusnya. Tugasnya ada yang bolong, tapi kalau tugas kayaknya terkejar semuanya kemarin saya lihat tuh ya. Cuma walaupun ada yang sama semuanya ya, jadi nampak gitu ya. Bahkan ada yang loh ini kok kayaknya tulisannya sama, muncul lagi, berarti ini copy paste, saya diamin aja itu. Jadi gambarnya itu sama, artinya kan sebenarnya milik orang lain gitu, kok bisa gitu. Ada yang seperti itu. Baik, kayaknya sudah cukup, atau coba kita simpulkan lah ya. Kita simpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan. Ada tidak? Tidak ada. Tidak pertanyaan. Oh, ada. ada. Bu, ada. Ya, baik. Baik, sekarang saya mau tanya ini. Ya, masih ada waktu nih sekitar 6 menit tuh ya. Saya mau tanya nih. Pada fluida dinamis ini yang kita pelajari itu apa sih, Nak, sebenarnya? Pertama kali kita belajar apa? Tentang asas Bernoulli. No, itu bukan Bernoulli. Kontinuitas. Nah, apa yang kontinu tuh? Debitnya kontinu. Betul, debitnya kontinu. Oke, baik. Sekarang berarti kalau begitu apa ya? Debit adalah definisi 1 debit itu apa? Q sama dengan V per T. Lupa semuanya. Definisi 2 debit itu adalah A kali X per V. per T. V ya. Nah, jadi kalau begitu debit di setiap tempat di fluida yang dinamis ideal itu adalah sama, maka A1 V1 sama dengan A2 V2. Nanti diproses sendiri ya kalau A-nya itu dalam berupa lingkaran ya.
itu adalah PR kuadrat, kan gitu ya. Bisa dimasukkan ke sini ya para siswa. PR1 kuadrat kali V1 sama dengan PR2 kuadrat kali V2, coreti dan seterusnya. Ingat jangan dihafalkan rumus ini ya, dianalisis sebentar lah ya. Kemudian yang kedua, asas Bernoulli. Asas Bernoulli. Apa itu dia bilang? Bernoulli ngomong apa ya? Ya, silakan. Dia bilang Hmm. volume kecepatan tuh berkebalikan dengan tekanan. Bagus sekali. Betul ya. Jadi kecepatan udara pula. Kecepatan fluida itu berbanding terbalik dengan tekanan fluida di area tersebut. Betul sekali. Nah, kemudian dia bilang apa lagi tuh? Maka ada yang rumus Bu, yang konstan. Ya. Kekonstanan antara tekanan udara atau tekanan fluida udara lagi saya ngomong ya Allah. Tekanan fluida ditambah rho tekanan karena ketinggian dan tekanan semua ini tekanan karena kecepatan fluida sama dengan konstan. Betul sekali. Oke, ya. Nah, sekarang yang poin ketiga, kita bicara juga asas Bernoulli itu ya, asas Bernoulli. Nah, ini asas Bernoulli rumusnya banyak. Ada siswa yang curhat ke saya, Bu, rumusnya kok banyak sekali ya, makanya jangan dihafalkan rumusnya, dipahami konsepnya, lalu dianalisis sendiri, kan malah asik ya, selama-lamanya ingat itu. Apa yang kita pelajari? Poin pertama, Bernoulli itu kita belajar tentang tabung bocor, betul sekali ya, tabung bocor ya, ini tabungnya mengalami kebocoran di satu titik tertentu gitu ya. Ini fluida dengan ketinggian H, ini kedalaman kebocoran tuh, ini H1 gitu lah ya, ini H2. Maka ada kecepatan kebocoran, yaitu V sebesar akar 2G. Kalau ini saya hafal ya, GH2. Gitu ya. Oh, enggak. Ini misalkan ini H1, ini H2 gitu ya, H2. Ini H gitulah ya. Nah, gitu. Kemudian H1 ya, berarti ya kalau saya jadikan ini H1. Kemudian menurut Torricelli kalau ini X ya, ini H1 H2 maka X adalah 2 akar H1 H2 Torricelli. Tapi kalau lupa semuanya ini ya udah analisis ya, dianalisis dengan ini tadi gitu, malah asik kok ya. Kemudian tabung bocor, lalu setelah itu ada bagian pipa yang mempunyai ketinggian sama gitu ya, ketinggian sama. Ketinggian sama berarti misalkan ini pipa ini ketinggiannya sama dengan pipa ini gitulah ya. Nah, maka ada P1, ada P2. Maka P1 main P2 ada selisih tekanan ya, tekanan yang bagian besar lebih besar daripada tekanan yang bagian kecil dong. Berarti sama dengan setengah rho. V mana nih? Kalau ini V2, ini V1. V2 kurang Nah, betul. Kenapa V2 kuadrat main V1 kuadrat? Apa alasannya? Karena udah. Sip. Nah, itu dia. Artinya kalian sudah bisa memulai pemahaman kalian sudah mulai bagus tuh, tertata bagus. Kemudian yang ketiga, apa lagi tadi tuh? Venturi meter. Ya, aduh gambarnya susah saya ya. Barusan tadi ya, Venturi meter nanti kita dapatkan yaitu V1 sama dengan apa itu. Ingat analisisnya ya. V1 maksudnya kecepatan pada pipa yang keluar dari Venturi meter itu berapa? Bisa kita hitung kecepatannya ya. Venturi meter dengan tanpa manometer dan dengan manometer ya. Saya nggak jelaskan lagi ya. Yang ketiga apa? Yang keempat, tabung pitot ya. Kita juga bisa mengukur kecepatan udara yang melewati tabung pitot dan terakhir adalah pesawat terbang. Ya, ini dia pesawat terbang. Oke, para siswa, nanti pertemuan berikutnya saya akan memposteskan dari overall tentang fluida dinamis di hari Kamis. Ya, siapkan baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan. Ya, nantilah maunya apa tuh? Maunya pilihan ganda atau isei? Pilihan ganda ya, Bu. Hah? Pilihan ganda. Suka-suka saya ya. Baik, para siswa, barangkali dari saya cukup sekian saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja sekian dulu.
Ini ribet banget ya anunya ya, coret-coretannya ya. Semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa saya selalu tidak lelah untuk mengingatkan kalian untuk selalu mentaati protokol COVID-19, stay at home. Kalau tidak ada keperluan apapun jangan keluar rumah. Andai pun keluar rumah ya gunakan masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu berjarak satu sama lain dengan jarak minimal 1 meter. Para siswa, sekian saja dulu apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian saja, kita akhiri dan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.